Pagi. Pagi, Hai. Bang Rifki. Oh ya, Gimana kabarnya Bang Rifki? Sehat? alhamdulillah sehat nih. Bang Rifai sendiri gimana, Mantap. sehat? Sehat kali ini, luar biasa. Syukur. Ya, alhamdulillah. Teman-teman panitia mungkin di sini mana? Azrian, Dea, Rifki, ada Dea. ini ya. Gimana Oke, kabarnya? kawan-kawan, jangan lupa pakai ini virtual background yang udah Oh ya, dikirim. background yang udah di ini ya, udah dikirim ya. Hmm. Oke. Kita jam 10 ya, kita mulai Mas. 10.00 kita mulai terus. Oke. Udah 9.59. Oke. Coba tes PPT-nya, Pai. Share screen Oke. coba. Bisa nggak? Takutnya ini. Peserta ini teman-teman, suara saya jelas nggak? Jelas. Oke, siap. Oke, nampak Rifai? Gimana? Nah, tadi kan ini apa untuk keluarin suaranya. Pokoknya ada sih, ada gitu. Aku nggak tahu. Oh ya. Oke, Kalau saya di ntar kalau aku yang share screen bisa nggak? Kok kayak gini? Nampak? nampak. Oke. Oh, aku kira udah ini ya, udah jam 10 nih ya. Kita mulai aja ya. Siap. Oke, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat hadir di webinar untuk di webinar peluang desain 3D menghadapi era digital. Dan tak lupa pula kita sajikan pengakuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Baiklah, yang terhormat kepada Saudara Yusri Fai Khatami selaku pemateri dan CEO Design Studio, dan kepada seluruh panitia yang kami banggakan dan kepada seluruh peserta yang kami sayangi. Saya Rifki di sini akan membantu teman-teman dari mulai pukul 10 hingga pukul sekitar kurang 12 yang nantinya akan dijelaskan terlebih dahulu. Maaf. Oke. Akan memandu peserta dari mulai pukul 10 hingga pukul 12 kurang, kira-kira seperti itu. Yang pertama akan dijelaskan materi terlebih dahulu oleh pemateri kita, yaitu Saudara Yusri Fai, sekitar 30 atau 40 menit sekian. Dan nantinya kepada peserta boleh bertanya, apabila ada pertanyaan bisa dapat langsung bertanya dan langsung bertanya di kolom chatnya juga bisa. Dan tanpa memperpanjang mukadimah, mungkin saya akan membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu. Ya, oke. Jelas ininya, teman-teman? Oke. Sudah jelas Bang Rifki. Jelas ya? Oke. Jadi ini berikut adalah CV singkat dari Saudara Yusri Fai. Saudara Yusri Fai Khatami merupakan alumni arsitektur Unsiah, yaitu pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Dan beliau juga mendapat berbagai penghargaan. Yang pertama adalah menerima beasiswa KSE pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. Yang kedua, menyaji master plan terbaik dalam acara TKI MAI 36 tahun 2019 di Yogyakarta. Dan yang ketiga, menjadi juara 1 di Wirausaha Muda Ekonomi Kreatif FEB Win Araniri 2019.
Yang keempat, menjadi finalis di KBMI Pameran Virtual Nasional 2020. Selanjutnya, pemenang sayembara Aceh Berdikari Pemprov Aceh 2020 dan masuk 10 besar KBMI USK 2021 serta mendapatkan fully funded Indonesia Youth Entrepreneurship Summit 2021 di Bangka Belitung. Dan selebihnya ada yang kita lihat seperti di gambar. Dan beliau juga memiliki berbagai pengalaman organisasi. Mungkin banyak nih ya, 16 organisasi nih, mantap, luar biasa. Tapi kita bacakan aja yang terakhirnya, yaitu sebagai manajer produksi Nekat Snack 2020 hingga 2021. Dan selanjutnya menjadi CEO dan founder Design Studio tahun 2019 hingga sekarang. Menjadi manajer Losmen PUM tahun 2021 hingga sekarang. Ini Losmen di Sabang ya, Rifa ya? Iya, Bang Kiki. Oke, setelah yang terakhir menjadi sekretaris dalam acara pelantikan Asosiasi Alfat Aceh tahun 2021 hingga 2022 dan berbagai pelatihan yang pernah diikuti seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tanpa memperpanjang mukadimah. Mungkin nanti kita akan lakukan langsung aja ke pemateri, tapi nanti kita akan melakukan diskusi aja secara non formal ya, bisa aja langsung bertanya ataupun nanti kalau memang ada yang di chat bisa langsung aja. Mungkin di sela-sela pemateri pun kalau memang ada yang bertanya bisa. Kita lebih fleksibel aja teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Saya persilakan kepada Yusrifai untuk memberikan materinya. Silakan, Saudara Yusrifai. Baik, terima kasih Bang Kiki atas waktu dan kesempatannya. Oke, jadi kali ini aku ingin memberikan informasi sedikit kawan-kawan. Kalau webinar kita ini bersifat fleksibel, kita nggak terlalu formal, jadi kawan-kawan semua bisa langsung nanya atau apapun itu bisa. Jadi nggak ada batasan-batasan yang terlalu kaku ya Bang Kiki ya. Siap. Sebelumnya Bang Kiki gimana? Kabarnya sehat ya Bang Kiki ya? Alhamdulillah sehat nih Rifai. Bang Kiki lagi produktif banget nih kayaknya di Banda Aceh ya. Sama-sama lah. Kawan-kawan di sini yang udah bergabung dari mana aja nih? Bisa boleh dicek nggak di kolom komentar dari daerah mana? Kalau di Aceh bagian mana gitu? Oh iya, Biar boleh kita silakan. sama-sama tahu kan informasi. Oh ternyata orang Aceh atau orang dari luar juga punya ketertarikan dengan dunia-dunia ini. Oke, dari Takengon. Takengon, Bandung nih. Henry dari Bandung. Wah jauh ya. Wah mantap nih, betulan ya. Dari jauh kali ya. Salam kenal semua kawan. Oke, siap. Iya, ada Farhan. Dari Banda Aceh, Saudara kawan-kawan Rifai semua. sendiri di mana nih posisi? Di rumah atau di kantor nih? Oh, kali ini di rumah nih Bang. Kita biar lebih kondusif kan. Jadi nggak terlalu ribut di rumah. Oh Kita ya bisa benar. lebih enak ngobrolnya ya kan Bang Kiki. Siap. Oke, Ini Purnawan dari oke. Langsa. Oh, dari Langsa nih ya. Saya juga dari Langsa nih. Salam kenal Udah nih. kenalan terus nih habis nih. Langsung buat kolaborasi habis nih. Oke, siap. Nanti kita diskusikan lah ya di akhir acara ya. Tahu. Oke, aku akan buka langsung PPT-nya. Oke, nampak ya semua? Bentar, Pak. Oke, ya jelas. Siap. Oke. Ini dia namanya webinar kita kali ini tentang peluang desain 3D visual menghadapi era digital. Nah, Bang Kiki, aku pengen tanya-tanya juga nih sebelum kita memulai lebih lanjut. Bagi Bang Kiki nih menghadapi era digitalnya apa sih Bang Kiki yang terlintas di kepala Bang Kiki? Kalau menurut saya sih kayaknya nih digital nih kita lebih main ke pertama jelas ya kayak sesuai dengan tema kita yaitu desain 3D dan mungkin nanti ada bicara tentang Bitcoin, tentang saham dan sebagainya itu masuk sih dalam era digital nih menurut saya. Iya, siap. Oke, jadi era digital yang dibayangin oleh Bang Kiki adalah era digital di mana semuanya itu udah berpindah ke digital ya Bang Kiki ya? Iya, betul sekali. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan aja tentang peluang desain 3D visual menghadapi era digital oleh saya sendiri. Oke, sebelumnya kita mulai dari games dulu nih kawan-kawan. Jadi ada berapa orang nih? 17 orang ya. Ada 17 orang. Ada Kak Ulfiatun Risma, ada banyaknya Keja Feni, ada Bang Muhammad Hayatullah, Rindi, Taufik. Oke. Kali ini kita akan main game nih kawan-kawan. Nah, gamesnya itu ya. Ini
ada foto ada foto asli dan juga foto hasil render dari sebuah aplikasi. Nah, tugas kawan-kawan menentukan nih yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Dan nanti di chat aja di kolom komentar kanan atau kiri aja gitu yang realnya yang mana gitu. Nah, jadi aku kasih waktu setiap soalan game itu ada waktu 1 menit. Silakan kawan-kawan bisa chat di kolom komentar yang asli yang kanan bang, yang asli yang kiri bang gitu. Terserah kalian. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan kawan-kawan. Oke, siap. Sebentar, Bang Rifai. Kita tulis dulu nih. Ini Oke. saya. Bang Kiki yang mana nih menurut Bang Kiki nih? Bentar. Kiri. Kalau saya kiri sih, tapi nggak tahu juga nih teman-teman. Oke, kiri. Dari bocorin nggak tahu nih. nggak tahu saya. Enggak, ini soalnya kan nggak ada aku kasih tahu nih sama panitia, semua nggak ada yang kasih tahu. Oke, lanjut. Oke, gimana? Di chat aja di chat. Oh ya, ada kiri kanan nih, ada yang kanan dong. Asli kiri kanan. Oke, mantap. Waktunya sebentar lagi ya. Bentar, masih ada yang ngetik nih ya. Coba dipilih nih yang mana kiri kanan. Bang, nih kalau betul dapat apa nih Bang? Ada hadiah nggak nih? Kalau betul dapat ilmu pengetahuan. Oke. Dan kesadaran tentang peluang, guys. Jadi orang-orang yang ikut ke webinar ini aku yakin nih pulangnya ya jadi tahu peluang nih. Wow. Pulang langsung bisa menghasilkan duit nih, aku yakin nih. Siap. Oke, waktunya udah habis. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, ya, ini yang kanan atau yang kiri nih yang asli. Aku kasih waktu 1 menit juga ya. Oke, dimulai sekarang. Bentar Bang. Soal 2 buat inilah soal 2 gitu. Soal 2. Ya, maksudnya soal 2. Games, not soal 2 gitu. Betul. Kiri, kanan deh. Oke, gimana? Ada yang bingung? Terlihat dua-duanya asli sih. Kayaknya asli dua-dua nih. Kanan sih, tapi... Ya, aku nge-prank sebenarnya. Sebenarnya asli dua-dua sih sebenarnya. Nengok nanti ya jawabannya. Nanti kita nengok jawabannya kita gebukin pematerinya guys. Ya lanjut. Pak. Gebuk virtual. Oke, udah habis waktunya. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke, kita mulai dari sekarang waktu 1 menitnya. Oke, yang mana nih? Yang realistis? Yang realistis, yang asli. Ini kayak nggak jelas. Udahlah, asli dua-dua udah gue bilang, gue tipu. Kayaknya sih yang kiri sih, nggak tahu juga sih, kiri aja deh. Kiri ya, kiri. Asli kanan nih, itu kiri tapi mirip dua-dua. Kiri nggak sih ya? Dua asli. Yang kiri. Dua-duanya asli boleh. Oke, betul. Nah, Rifki dapat door prize. Oke, waktunya juga hampir habis ya. Bentar lagi 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Jawabannya akan aku kasih tahu di akhir webinar kali ini. Nah, kita masuk ke dalam materi ini. Nah, apa yang pertama kali terlintas ketika kalian nengok topik yang tadi aku jelasin tuh tentang peluang 3D visual menghadapi era digital? Apa sih yang terlintas di kawan-kawan semua? Mungkin bisa chat juga di kolom komentar. Ada yang terlintas sebagai kripto mungkin, currency atau NFT atau apa tuh. Itu boleh nih chat di chat biar kita lebih asik kan, interaksinya lebih banyak. Aku bisa baca juga. Oke, kanan. Saya NFT kata Mira Aslani. Ada lagi era digital, kira-kira apalagi yang lagi hits di era digital? Mungkin Bang Kiki, menurut Bang Kiki apa Bang Kiki yang hits? Metaverse, oke. Fikri Metaverse, Meta. Digital, iya sih Metaverse lah. Jelas. Banyak game Bang. Oh betul, ini yang paling betul nih.
Ini paling benar Hazran Rizky, banyak game. Tuh, karena emang dari dulu kita udah masuk ke dalam era digital. Dari game itu kan digital semua, bocah-bocah Ya. itu ya kan. Mobile Legend Bang, Mobile Legend. Ah, itu benar. Webinar macam apa ini? Oke, jadi bagus semua jawabannya benar. Oke, aku akan rilis apa yang aku maksud itu adalah sorry. Nah, apa itu metaverse? Mungkin Wow. kawan semua udah tahu ya tentang metaverse. Oh, metaverse itu adalah dunia digital yang nanti dia akan hidup berdampingan dengan kita, dan dunia itu memang betul-betul teriris. Jadi kita membedakan antara dunia dunia digital dengan dunia kita tuh udah dekat banget gitu, udah kayak satu dunia. Nah, kita nonton sedikit. Suaranya terdengar, Ki? Seolah. Dengar. Oke. Tampilan visualnya gimana, bagus nggak? Jelas. Oke. Oke, kita mulai aja dari detik 3.30. How it could all come together and what it could feel like. So today we're going to do something a little bit different. Rather than just focusing on this year's products like a normal keynote, we're going to talk about the future. So let's start by exploring what different kinds of metaverse experiences could feel like, starting with the most important experience of all, connecting with people. Dimut aja. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. Boy. Oh, hey, Mark. Hey, what's going on? Hi. Mark. What's up, Mark? Whoa, we're floating in space? Uh-huh. Who made this place? It's awesome. Right? It's from a creator I met in LA. This place is amazing. Boz, is that you? Of course it's me. You know I had to be the robot, man. I thought I was supposed to be the robot. Whoa. I knew you were bluffing. Hey, wait. Where is Naomi? Let's call her. Naomi. Hey, should we deal you in? Hey, sorry I'm running late, but you've got to see what we're checking out. There's an artist going around Soho hiding AR pieces for people to find. 3D street art? That's cool. Send that link over so we can all look at it. This is stunning. Okay, that is something. That's awesome. I love the movement. Wait, it's disappearing. This is amazing. Hold on, I'll tip the artist and they'll extend it. Wow. Brilliant. If you guys like it here, I have another room that you're gonna love. Check out this forest room. Huh, let's see it. Koi fish that fly? That's new. Macet Bang. Agak macet Bang. Baru baik. Hey, I will. Masih lanjut. This place is great, Boz, but there's something I gotta get back to. All right, so that's a glimpse of a few ways that. Ke next 16.30. Agak macet Bang. Iya, macetnya. Parah nggak macetnya? Agak parah sih. Bentar ya. Coba di ini. Aku coba dengan koneksi lain. Oke. Mungkin diganti koneksinya, Bang Rifai. Oke.
Oke, ini aku coba koneksi yang baru. Coba Ki dikabarin ya gimana videonya. Oh ya, siap. We're going to be able to get together and socialize in the metaverse. Lancar, Bang. It's a ways off, but you can start to see some Lancar. fundamental building blocks take shape. First, the feeling of presence. This is the defining quality of the metaverse. You're going to really feel the entertainment industry by far. Gaming in the metaverse is going to span from immersive experiences in fantasy worlds to bringing simple games into our everyday lives through holograms. Maybe you'll play old games in new ways. So, Barcelona, huh? Well, it's not New York, but I like it. New York misses you. What's that? I said, let me put my game face on so I can beat you. Okay. Check. I gotta try another game face next time. Maybe you'll go head-to-head with players from around the world. Like a shop. Some call it skill. Keep talking. Or maybe you'll do things that aren't even possible in gaming today. Hey Mark, down for a VR foiling sesh? Now this is more my style. Classic look. All right. Nice. Oh, nice choice, Mark. Ready to shred. All right, here we go. Whoa. Whoa, hang in there, Mark. That's not good. Hit this section, boom. All right, backflip. Yoo-hoo. I've got an idea. Hey, where are you going? Gotta pump it to jump it. What? I didn't even know that was an option. You're not gonna catch me now. Take that, unicorn. Oh, Tube City! Kai, you're out of control. Don't worry, I'll let you win next time. All good. Oh, that was a close one. You want to go again? Maybe later. I'm gonna need a lot more sunscreen though. Oh man. Well, game. Sorry, ntar ada lagi. Hi everyone, I'm Marnie Levine. In the metaverse, learning won't feel anything like the way we've learned before. You can actually do more than you could in your regular work setup. And on top of all that, you can keep wearing your favorite sweatpants. Looking good. Let's get together real quick for a debrief. Lancar ya, Bang Ji? Lancar. I'm free now. Let's jump in. Hi. Hey. So what do we think? Lu kayak Iron Man aja ya. Ria lewat. Drinks ready. Great. I'll prep it for the presentation. All right. Good luck. Imagine a space where you can tune out distractions and focus on the task at hand. And when you're ready to share what you've been working on, you can present it as if you're right there with the team. Wait, where's Mark? I think he's in the middle of something. You can already see some of these elements in Horizon Workrooms, which we launched a couple of months ago. Later this year, we plan to introduce room customization, a lot of other categories of experiences too. So now Marnie, our Chief Business Officer, is going to take us through some of them. Thanks, Mark. We'll see you in a minute. What if you could learn about anything in the world just by bringing it closer to you? So, we're gonna have an astrophysicist in the family. Actually, I have to write this paper. Will you help me? Let's take a closer look. What part of the solar system are we talking about? Saturn. If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. Did you know the rings are made up of billions of icy particles? Really? Look at this. You ready to do that paper now, right? Yeah. Oke, kawan. Luar Gimana biasa. tadi videonya? Mantap. Luar biasa ya, kita Ngeri, bisa nengok ide dunia. Mark Zuckerberg. Saya kira itu juga masukan paling luar biasa sih. Ya.
Dan kita semua ini harus jadi orang yang bisa mensupport hal gitu ya. Jadi ada positif nih yang akan dijual di Metaverse, dan kita sebagai anak muda harus bisa menggemborkan, bisa mengedukasi orang juga tentang pentingnya hal ini. Jadi pertama, sebelum kayak HP itu muncul, kawan-kawan semua udah tahu HP ini akan muncul, dan kita akan mengantisipasi semua keburukannya dan juga bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada gitu, Bang Iki. Itu sih yang kita pengen kasih tahu ke kawan-kawan semua. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan sedikit pembahasan. Era digital itu ada di dalamnya Metaverse, NFT, jasa, di sana ada jual jasa desain gitu, ada jasa segala macam produk yang kita bisa lihat tadi, itu semuanya hasil dari jasa orang 3D visual nih, orang desainer 3D visual. Dan juga produk-produk di sana itu juga berdasarkan dari 3D visual designer. NFT juga ada yang 3D visual designer juga gitu. Jadi memang luar biasa peluang 3D visual ini di masa yang akan mendatang gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang aku kembali lagi bertanya ke kawan-kawan semua. Coba lihat di screen kamu nih. Sekarang aku sendiri lagi di dalam kamar aku, di meja kerja. Kawan-kawan juga bisa nengok dari rumah kalian, atau dari kamar, atau dari kantor, atau dari kampus, dimanapun kalian sekarang berada, coba nengok di screen kalian. Di kamar aku nih ada rak dinding, ada papan untuk reminder, ada printer, ada kipas angin. Semuanya tuh akan bisa berubah ke dalam digital, gitu. Jadi kawan-kawan bisa nengok di sini ada baju. Sekarang baju kita tuh terbuat dari kain, dan nanti itu akan terbuat dari ribuan data yang akan membentuk satu baju tersebut. Ada mobil nanti juga di era digital, di Metaverse itu akan berbentuknya digital. Dan juga bangunan dari kamar mandi, dari semuanya itu perangkat-perangkat yang ada, semuanya akan terdiri dari digitalisasi semua. Nah, betapa banyaknya yang akan berpartner di situ ya, atau bekerja di Metaverse sebagai 3D visual, dan itu peluang yang sangat besar dan sekarang belum terlalu banyak digemborkan gitu. Oke. Sekarang untuk kita sudah melihat nih peluang-peluang yang ada ketika Metaverse sudah muncul di dunia kita gitu ya. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya? Itu kita harus bisa mendesain 3D visual kan. Apa tantangannya gitu? Nah, tantangannya banyak orang yang mungkin mengatakan bahwa tantangannya adalah perlukah kita kuliah? Oke, kawan-kawan semua. Bang Kiki nih mungkin. Bang Kiki tertarik nggak nih setelah kita nonton video tadi kita nengok nih kayak mana dunia Metaverse yang begitu banyak digital yang bisa mengiris kehidupan nyata dan kehidupan fiksi ya, kita bisa bilang digital. Kira-kira tantangannya apa nih kalau kita mau bisa belajar 3D visual, Bang Kiki? Tantangannya ya, tantangan pertama mungkin kesiapan mental. Ini untuk bisa meniskan ya, sorry Pak ya. Ya, kalau untuk belajar desain visual tuh apa yang perlu kita persiapkan tuh? Apakah kita butuh latihan visual apa gitu? Apa yang perlu? Mungkin mental ya, betul sih, kalau aku setuju. Iya. Kalau kita nggak siap mental juga susah belajarnya. Pertama sih mental sih. Mental memang kita harus lebih ditingkatkan ya. Yang kedua sih kalau tantangannya biaya ya, biaya untuk 3D visual ini. Biaya. Apakah mahal atau murah? Saya juga masih kurang ya. Tapi kayaknya mahal sih kalau dilihat dari itu ya. Iya sih ya. Kayaknya memang kalau banyak persepsi orang kalau belajar 3D visual mahal sih. Iya. Oke, perlu nggak kita kuliah nih Bang Kiki? Kalau kuliah setahu saya sih kayak perlu sih. Tapi nggak tahu juga sih. Oke, kita nengok ya sekarang. Aku akan menyadarkan kalian betapa mudahnya untuk kita belajar desain 3D visual. Oke, ada satu berita dari Leisure atau apalah berita ini, artikel ribuan orang belajar desain dari Kisti Amalina yang otodidak. Nah, yang kedua, belajar otodidak dari Kompas.com. Belajar otodidak, para pemuda di desa ini kerap juarai lomba desain tingkat dunia. Desa tingkat dunia bukan masalah lagi sekarang. Selanjutnya, ini tampilan ininya mengganggu pembaca ini. Desain bisa dipelajari sendiri, kenapa harus kuliah? Dari salah satu artikel kampus. Habis itu ada Antara Kalbar dari Kalimantan Barat, kisah sukses Hengki, otodidak, belajar IT. Kisah wanita Palestina jadi ahli special effect. Oke. Dan kita lihat berita selanjutnya adalah
ini dia. Ada yang kenal dengan abang tampan ini? Mirip Bang Bapak Kiki ya tuh, Bang. bajunya. Bapak saya Elon Musk. Ini bajunya mirip Bang Kiki nih. Bisa jadi ini suatu tanda ya. Kali. Oke, jadi kita bisa baca di sini bahwa kisah Elon Musk, orang terkaya di dunia yang belajar komputer otodidak dan tak mampu beli apartemen. Ya, jadi kawan-kawan semua, sekarang yang kita butuhkan, yang akan jadi tantangan nanti, yang kita butuhkan tuh bukan cuma duit, kita bukan cuma tentang kita harus belajar kuliah ataupun dimanapun, tapi pertama kali yang kita harus persiapkan adalah keinginan kita, tekad kita untuk mencapai suatu tersebut. Elon Musk, orang yang belajar komputer otodidak bisa sebesar ini gitu, bisa sekarang menjadi orang terkaya di dunia. Walaupun ya kita tahu mereka Elon Musk juga orang tuanya juga cukup kaya gitu, tapi banyak sih yang aku tahu anak orang kaya yang tidak tidak tertarik gitu untuk belajar hal seperti ini, dan dia nggak bisa memanfaatkan privilege yang dia miliki. Jadi balik lagi bukan tentang apapun privilege mereka yang dimiliki, tapi tentang keinginan dan kemauan, tekad mereka, mimpi mereka sih sebesar apa untuk bisa mencapai itu sekarang yang jadi persoalan sebenarnya Bang Kiki. Oke, kita lanjutkan. Sebentar Bang Rifai. Berarti ini semuanya pakai otodidak ya? Mereka. Kalau belajar 3D visual ya? Atau si Elon Musk-nya? Ini sih berita-berita yang dari ini. Mereka otodidak. Berarti artinya otodidak pun mereka bisa ya tanpa harus Iya kuliah. benar. Aku kenal seorang kawan Bang Kiki. Jadi kawan ini dia dari SMA emang tertarik kali dengan kayak UI interface dari aplikasi gitu kan. Dia belajar dari SMA, dari dia warkop doang. Dia setiap hari tuh ke warkop, memang anaknya orang komputer gitu, dia ngabisin uang setiap hari 5.000 beli teh dingin aja dan gunakan wifi di situ. Dan sekarang dia bisa menguasai hampir 10 aplikasi 3D visual gitu Bang. Itu emang gila sih sebenarnya. Kok aku juga tuh banyak terinspirasi dari dia kalau memang nggak ada batasan sama sekali kalau kita mau belajar gitu. Dan itu peluang ini sama semua ke kawan semua yang ada di sini. Kalian semua punya kesempatan yang sama untuk belajar yaitu 3D visual ini. Iya betul sih kalau misalnya betul karena yang kayak saya tahu juga di belajar programming pun sekarang di YouTube pun udah banyak gitu. Semua udah ada ya. Iya benar. Ada gratis sih sebenarnya. Itulah tinggal kitanya nih mau apa enggak ya. Iya betul. Ya. Lanjut Bang. Betul. Oke, kita lanjutkan nih. Oke, sedikit tentang apa itu penjelasan dari Metaverse sendiri ya. Metaverse sendiri menurut Wikipedia adalah bagian internet dari realitas virtual bersama yang dibawa sendiri mungkin dengan dunia nyata dalam dunia internet tahap kedua. Untuk memahami ini, ya mungkin kita bisa nengok dari video tadi. Jadi kalau memang kayak dunia yang diciptakan itu kayak realistis juga gitu. Itu yang dimaksudkan dengan Metaverse, di mana tidak ada batasan lagi antara dunia virtual dan dunia real gitu. Oke, sebelumnya aku sedikit mendapatkan informasi. Ternyata dari Metaverse ini ada beberapa gateways, ada beberapa platform untuk masuk ke dalam Metaverse. Yang pertama ada Decentraland atau Mana. Kalau kawan-kawan kalian mungkin ada atau kalian sendiri pernah bermain game Mana, itu akan menjadi salah satu gateway untuk masuk ke dalam Metaverse. Sandbox dan juga Roblox. Mungkin kawan-kawan semua banyak tahu nih tentang Roblox. Yang mungkin pernah main tentang Roblox. Sekarang memang aku baru aja kemarin pas ke Medan, aku pergi ke satu rumah teman. Adiknya tuh bermain Roblox dan dia bilang ada mode VR-nya nih Bang di Roblox. Jadi kalau kita mau main pakai mode VR, kita bisa ngerasain one person kayak itu, view one person langsung di dalam game tersebut. Jadi udah, kalau kita bilang dekat sekali dengan dunia Metaverse ini udah sangat dekat semuanya. Cuman kita aja yang belum terbiasa dengan paling pertama kuncinya harus ada VR sih. VR tuh yang akan menjembatani kita ke dunia Metaverse. Oke, ini ternyata dari 3 hal yang populer tadi yang mungkin kita sering dapat di dalam informasi di berita di segala macam, ternyata masih banyak nih gateways yang untuk masuk ke dalam Metaverse nih kawan-kawan. Ada dari Core, Horizon, Dreams, VR Chat, Reward, Neos, VR, Kraita, bla bla bla, dan banyak lagi. Dan kawan-kawan semua harus tahu nih, kalau kita akan masuk ke dalam dunia 3D visual dan siap untuk menghadapi era Metaverse, maka kita harus tahu dulu apa sih yang mereka butuhkan dan bagaimana masuknya. Kita harus mencoba nih.
Nah, nanti kita Bang Kiki juga akan coba nih Bang Kiki, kita usahakan nanti beli VR ya Bang Kiki ya, kita cobain semua dan kami akan berusaha menjadi orang yang perdana nih nanti bisa menggunakan peluang-peluang yang ada di sini. Oke, siap. Oke. Kita lanjutkan ke dalam profesi apa sih? Nah, profesi apa yang kita dapatkan di dalam dunia metaverse atau yang muncul di dalam metaverse? Menurut Hitekno, ada 5 profesi nih yang akan digembor-gemborkan gitu. Yang pertama ada cyber security khusus metaverse. Nah, jadi kawan-kawan semua kalau memang mau main di televisual, mau main di hack kayak coding segala macam, itu ada namanya cyber security khusus metaverse. Jadi sekarang kalau di dunia kita tuh kan banyak nih kayak website-website penting pemerintah ada pelindungnya nih cyber security-nya. Ini sama juga di metaverse. Pernah nonton SAO kawan-kawan semua mungkin? Bang Kiki pernah nonton SAO? Sword Art Online atau semacam virtual yang gamenya tuh nanti kita ada di dalam dunia dari dunia animasi gitu, dari dunia digital. Saya kurang sering Bang Ripai. Oke. Apa namanya SAO ya? Sword Art Online ya. Biasa nih orang-orang wibu nih tahu nih, tahu nih pasti. Berarti anime dong, anime ya? Iya nih, anime. Di situ Pak, kalau aku nggak nonton full juga ya, tapi kayak genre-genre gitu kayak gitu dia banyak. Biasa nanti salah satu konfliknya muncul ketika ada virus-virus yang muncul dan menjadi yang merusak game itu. Jadi musuh atau kayak bisa menguasai sebagian tempat yang ada di sana gitu. Itu mungkin aja suatu saat itu akan jadi kenyataan gitu. Makanya dibutuhkan cyber security untuk metaverse untuk melindungi metaverse dari hal seperti itu. Yang kedua ada construction engineers. Nah, jadi construction engineers ini yang orang membuat semua 3D visual yang ada di dalam. Kawan-kawan semua yang tadi aku gambarin lah. Ada yang buat nanti selancar, ada yang buat lautnya, ada yang buat tanahnya, ada yang buat hutannya, ada yang buat semuanya lah, gunungnya, perkotaan gitu. Yang selanjutnya ada Metaverse Planner. Metaverse Planner ini dia tujuannya, fungsinya itu sebagai yang akan mengembangkan terus Metaverse. Jadi Metaverse sekarang mungkin udah besar, dibesarin lagi sama dia. Jadi peluang-peluang yang muncul juga akan lebih banyak. Aku ada baca berita akhir-akhir ini ada dari toko apa ya, aku lupa, bukan salah satu brand fashion yang lagi mengembangkan toko di dunia Metaverse nih, di Sandbox kalau nggak salah aku. Nah, jadi diskusi kita juga harus udah ngarah ke sana nih. Oh, kayaknya di Metaverse cocoknya apa gitu. Sandbox apa butuhnya, Roblox apa butuhnya, besok satu lagi ada Decentraland gitu. Nah, itu udah harus jadi topik-topik anak muda nih sekarang Bang Kiki kan. Jadi kita Bang Kiki harus sering ngobrol nih tentang Decentraland ini kurang info nih kalau ini ada muncul itu gitu. Nah, itu harus jadi perbincangan anak muda nih zaman sekarang. Selanjutnya ada Metaverse Storyteller. Metaverse Storyteller ini kok yang aku baca deskripsinya, dia akan membuat satu pola-pola kayak challenge-challenge yang ada di dalam Metaverse, kayak games kan ada alur cerita, dia akan membuatkan itu gitu. Nanti di Metaverse nanti ada orang yang bagian NPC mungkin yang akan menceritakan hal-hal yang kita butuhkan pas di dalam game untuk menjalankan challenge atau apalah gitu. Selanjutnya ada fashion designer. Fashion designer jelas kayak alat fashion, kendaraan, semuanya itu akan ada desainernya gitu. Dan itulah dunia Metaverse. Nah, aku akan meng-highlight salah satu pekerjaan di sini, yaitu adalah construction engineers. Construction engineers di dunia Metaverse juga membutuhkan seorang yang bisa menyusun, merancang, dan membangun Metaverse, yaitu desainer 3D visual. Apa saja sih aplikasi 3D visual yang bisa kita gunakan? Nah, ini kawan-kawan semua. Kawan-kawan semua mungkin nggak asing dengan beberapa aplikasi yang ada di sini. Salah satunya kayak Blender. Blender udah cukup besar, dikenal banyak orang. V-Ray, Lumion, SketchUp, ada Maya, ada ZBrush, ada Z Studio, kalau nggak salah aku, ada ini Twinmotion. Dan ini yang aplikasi-aplikasi yang cukup terkenal ya. Dari Hitekno mereka merekomendasikan aplikasi 3D ini gitu. Dan tugas kita untuk bisa menjadi orang desainer 3D visual, kita harus bisa mempelajari setidaknya salah satu dari ini. Kalau kita mau mengambil satu langkah lebih depan nih dibandingkan orang lain. Nah, oke, aku sedikit meng-highlight lagi beberapa aplikasi dari sini, yaitu adalah V-Ray, Lumion, SketchUp, dan Twinmotion. Ini adalah aplikasi yang kami sering gunakan nih bagi anak-anak desain, anak arsitek di Aceh.
itu betul memang pro sekali lah dengan hal seperti ini. Ini adalah aplikasi tidak populer yang versi kami ya, versi kami. Dan aku akan sedikit menjabarkan fungsi-fungsi mereka nih. Nah, V-Ray itu berfungsi untuk mengubah model menjadi realistis. Jadi ada modeling dia. Jadi pertama kali itu ketika kita mendesain dari visual, dia ada modelnya sebelum dijadikan lebih realistis. V-Ray berfungsi untuk menjadikan dia lebih realistis. Yang kedua, dia memiliki hasil render yang betul-betul dekat dengan realita gitu. Jadi kalau kita nengok, ini render V-Ray apa ini gitu kan. Nah, memang nanti juga dibutuhkan keterampilan dari usernya. Dapat langsung connect dengan main modeling. Jadi V-Ray itu memang udah dipersiapkan, dia terhubung langsung. Salah satunya SketchUp. SketchUp, jadi ketika kita desain dalam SketchUp, V-Ray juga langsung merespon dari itunya, dari hasil dari modelingnya. Dan tidak banyak yang punya fitur seperti itu ya yang aku dapatkan informasinya. Selanjutnya dia dominan menghasilkan foto. Lumion juga menghasilkan lebih realistis, hasil rendernya lebih animasi, tapi tidak seperti V-Ray, dia agak lebih sedikit ke animasi gitu. Dilanjutkan dengan dia itu bisa menghasilkan video, memiliki tekstur yang lebih realistis, dan settingannya itu sedikit lebih kompleks dibandingkan aplikasi render yang lain. Yang ketiga, yang terakhir ada aplikasi Twinmotion, yaitu berfungsi untuk mengubah model menjadi lebih realistis juga. Hasil rendernya juga lebih animasi. Sangat mudah dipelajari, jadi kalau gambarannya lebih mudah dipelajari itu seperti kita mengambil satu tekstur kayu nih, kita pindahkan ke dalam bentuk modeling, dia langsung berubah gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak palet warna kita ubahin tuh jadi berubah gitu. Nanti udah ada teksturnya, udah ada pencahayaannya sama macam gitu. Dan yang terakhir dia juga bisa menghasilkan karya video ataupun foto. Nah, yang terakhir aku ingin menjelaskan salah satu modeling paling awal ya gitu ya, sebelum kita menjadikan barang-barangnya itu jadi yang lebih realistis, itu pertama dari SketchUp. SketchUp itu berfungsi sebagai modeling awal. Yang kedua, dia memiliki banyak fitur dan mudah dipahamin. Dia nggak terlalu ribet, cuman emang banyak fiturnya, itu yang harus kita pelajari. Yang ketiga, dia merupakan software yang banyak digunakan mulai dari membuat rumah sampai dengan desain produk. Nah, aku berpikir ini sangat berpeluang untuk dalam dunia metaverse yang akan kita jalani nanti gitu. Selanjutnya itu memiliki banyak plugin yang dapat ditambahkan, salah satunya dapat terhubung ke banyak aplikasi render. Nah, oke. Itu tadi yang aku coba jelaskan. Dari produk-produk digital di sini ya, ini banyaknya dari render, aplikasi render, di mana nanti kayak benda-benda yang ada di dalam Twinmotion itu kan dia nggak langsung dalam bentuk model yang kompleks kan, yang hasilnya tuh realistis, tapi butuh proses untuk bisa menjadikan dia jadi lebih realistis. Nah, awalnya itu dari model model SketchUp ini sebelum dimasukkan ke dalam V-Ray atau ke dalam Lumion atau ke dalam Twinmotion, gitu kan kawan. Nah, sebelumnya sampai saat ini sampai sekarang nih sudah berapa menit ya kita berjalan, Bang Gigi? Sudah 41 menit nih. Oh, sudah 41 menit ya? Ya. Kita sudah berjalan selama 41 menit, nggak terasa. Aku kembali lagi nih, mau nanya lagi ke kawan-kawan semua. Oh, ada yang ngecek nih ya, Twitter ya. Nggak sanggup laptop saya, Bang. Wah, itu tadi itu. Ya juga. Ini yang jadi problem kita, kawan-kawan semua. Bukan, itu tadi yang waktu pas video, Bang. Itu pas pas mutar video kan nge-lag tuh. Bang Rindi ini nggak bisa. Oh iya betul. Oke, bukan, mungkin yang ini bisa dia, aplikasi ini bisa dia. Oh iya. Lanjut. Bukan nggak sanggup laptop berarti ini sinyal nggak. Tapi itulah, jadi kita mungkin aku yakinnya Rindi maksudnya apa nih? Kayaknya aku rasa dengan aplikasi sih, karena memang aplikasi 3D ini memang sangat berat ya, sangat memberatin laptop dia tuh. Bahkan laptop sekitar harga 15 juta aja juga masih ada kendala, yaitu dengan desain 3D visual ini. Emang itu yang jadi tantangan kita. Dan aku sendiri sedikit curhat, Mbak. Jadi laptop aku tuh laptop zaman di tahun 2018 aku beli dengan harga 8 juta, dan itu udah cukup lumayan sih menggunakan 3D visual. Problemnya sekarang, aku dapat informasi dari Gadget In, mungkin kalau kawan-kawan ada yang ngikutin YouTube, kalau disampaikan dengan David kalau
ada kelangkaan chip nih. Aku nggak tahu dimaksud dengan kelangkaan chip di mana harga-harga laptop sekarang jadi naik lebih jauh harganya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan itu memang problem kita semua untuk bisa belajar 3D visual. Tapi it's okay, kalau kita mau ada kemauan pasti ada jalan, ya kan Bang Iki? Contohnya bisa meminjam laptop teman. Nah, bisa juga menggunakan kalau dulu. Tapi sebenarnya kayak ini sih, Bang Iki, ini kita ngobrol lagi Bang Iki. Sebenarnya ada peluang baru gitu untuk menghadapi ini. Sebenarnya nanti kalau ingat nggak dulu pernah ada yang namanya warnet gitu. Iya, bisa nih, bukan warnet lagi tapi ke depannya ya sewa laptop untuk pengerjaan desain atau apa. Oke, betul tuh. Aku setuju kali. Dan aku tadi baru aja berpikir kalau kenapa nggak dibuat semacam warnet, tapi kayak laptopnya tuh high spec dan juga untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Karena hasil yang dikeluar dari laptop seperti ini itu bisa ngasihin uang berjuta-juta, gitu, lebih besar lagi dibandingkan harga laptopnya kan, bisa lebih banyak lagi yang bisa kita dapatkan dari situ dengan kita menjalankan project ini itu gitu. Apalagi suatu saat nanti dunia metaverse akan muncul. Jadi kawan-kawan semua sekarang challenge-nya aku yakin laptop akan lebih murah sih memang. Nanti akan lebih murah, tapi tantangan kita untuk sampai ke sana itu mempersiapkannya, skill kita itu apa gitu. Iya. Karena saya pernah juga nih tahu misal tentang project ini desain 3D dari Bandara Kuala Namu. Nggak tahu sih abang itu katanya dia kalau nggak salah dapat proyek itu 200 juta atau 2 miliar gitu. Ya kurang tahu juga sih, sekitar segitu katanya. Saya pernah dapat info kayak gitu. Nah artinya apa? Kalau misalnya kita membuka jasa warnet atau jasa warnet sih, jasa adanya spek tinggi gitu untuk laptop-laptop yang ditujukan untuk desain tadi. Artinya bukan hanya nggak rugi sih, maksudnya jadi untung lebih besar gitu. Dengan hasil proyeknya itu yang sampai ratusan juta, miliaran mungkin. Dengan persiapan laptop nih hanya 20 juta atau 15 juta gitu. Nggak sebanding gitu. Artinya untung sekali proyek-proyek seperti ini. Gitu Bang Ripai. Ya benar. Jadi memang kita akan ngeluarin uang dalam jumlah besar sekali, tapi kita bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali ya. Betul. Dan laptopnya bisa bertahan jangka panjang kan, nggak 3 tahun kan bisa. Dari 3 tahun berapa proyek yang kita dapatkan. Jadi kita bisa mengembalikan modalnya lagi dan bisa beli laptopnya yang lebih baru lagi gitu. Betul. Oke. Jadi sekarang emang generasi kita, kalau dulu tuh generasi baby boomers ya sebutannya. Administrasi tentang keilmuan tuh penting banget. Tapi kalau sekarang itu semakin kita memahami teknologi, disitulah kita semakin tinggi, yaitu semakin bukan dalam artian jenjang sosial, tapi kayak lebih seberapa besar kemungkinan kita memanfaatkan peluang yang ada, gitu kan Bang Kiki. Nah, jadi kawan-kawan semua gimana, udah mulai ini nggak terpengaruh untuk bisa mempersiapkan 3D visualnya, skill 3D visual, desain 3D visualnya, mungkin bisa chat di kolom komentar, iya Bang, benar-benar gitu. Kalau memang ini betul-betul dibutuhkan nih sekarang. Menurut kalian gimana? Aku pengen tahu nih, kawan-kawan semua gimana. Oke, benar. Ada lagi mungkin yang mau, Bang, benar kali ini Bang, ini pure memang harus kita perjuangkan nih gitu. Sebagai anak muda mungkin di daerah masing-masing harus ada komunitas, kalau menurut aku, yang bisa mempersiapkan hal seperti ini. Kita bukan bisa buat pelatihan atau apa gitu yang bisa kita boomkan nih dunia metaverse ini. Kalau menurut saya keren sih untuk desain 3D ini. Oke, penting kali. Oke, siap-siap. Peluang banget sih untuk masa depan. Kita cepat belajar membaca pasar. Oke, benar. Nah, tugas kita sekarang, benar Bang, sangat penting untuk zaman sekarang. Oke, setuju. Apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi dunia metaverse yang luar biasa besar ini gitu. Jadi construction engineers-nya atau apa itu balik lagi ke kalian, tapi salah satu yang kami highlight adalah 3D visual, desainer 3D visual. Nah, jadi opportunity-nya ini ada nih. Kita tinggal ngambil atau kita lepaskan, dan kawan-kawan di sini yang menentukan apakah kita mau ngambil kesempatan ini atau tidak gitu. Dan take the change. Jika kalian udah tahu peluang ini, tidak ambil take the change. Cuma Bang Rifki yang tahu. rugi sih. Oke, jadi pastinya rugi ya Bang Rifki ya. Kita kalau udah tahu tentang peluang-peluang seperti, karena sebenarnya kita Bang Gigi di Aceh ya kurang banyak nih narasi diskusi yang kita buat untuk bisa memahami banyak peluang di sosial, karena emang
ketika kita tahu suatu permasalahan itu yang munculnya kita tahu solusi kan, tapi mau mengetahui masalahnya apa ya kita sering-sering diskusi. Salah satunya seperti ini, platform-platform seperti ini kawan-kawan. Iya, jadi kawan-kawan semua, kami mungkin aku sedikit menambahkan ya, kami memang akan fokus di sini. Jadi kawan-kawan bisa join ke Telegram kami, mungkin di salah satu background-nya ada ditulis ya sama Wiki, ada Telegram, ada di sana itu kalian bisa follow. Kita akan banyak bercerita di situ ya Bang Wiki. Ya. Informasi-informasi seperti ini kawan-kawan. Oke, mungkin itu aja ya materi dari aku. Take the change. Oke, sekarang aku akan menjawab games-nya. Nih, kita balik dulu ya ke belakang. Sep. Oke. Ini nggak ada yang tahu nih jawabannya. Cuman aku yang tahu. nipu di bawah. Jadi nggak nipu. Kita nengok sedikit tricky-nya ya. Hal yang aku buat tricky. Oke, ini kok kawan-kawan bilang ini aku coba nengok chatnya lagi ya. Kiri kanan mana deh? Kiri kanan. Aku tadi kiri tadi. Aku kiri tadi. Kiri ada banyak yang mana nih misalnya? Asli yang kiri Bang. Iya. Oh ada Agus angkat tangan. Mau jawab nih Agus. Jawab dulu Pak. Jawab aja dulu. Okay. Setelah ini mungkin Agus bisa bertanya. Oke. Oh dia mau bertanya. Tapi kalau ini sebenarnya aku pengen dari games ini aku pengen bilang ke kalian kalau dunia 3D design itu udah sangat-sangat berkembang. Itu bahkan kita nggak bisa membedakan lagi yang mana realistis apa yang real dengan yang nggak real lagi. Dan jawabannya semuanya ini adalah semuanya ini adalah desain grafis kawan-kawan. Ini nggak ada yang nyata. Serius? Ini semuanya palsu. Serius kok? Ya. Dan selamat kawan-kawan kalian kena ketipu. Akhirnya aku bisa menipu 22 orang. Banyak dosa aku hari ini. Kiri kanan ini ini desain ya? Iya bisa. Jadi aku dapat dari website yang desain rendering lah. Oh ya. Jadi ini semuanya adalah hasil render dari aplikasi-aplikasi yang udah aku sebutin tadi. Mungkin lebih banyak lagi. Ada Twinmotion, ada Lumion, ada Enscape, ada banyak lagi, ada bla 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 lah. Tapi aku nggak pandai semua. Mungkin 4 aplikasi yang tadi aku sampaikan yang aku sedikit mengetahui lah tentang informasinya. Dan sekarang tugas kita adalah mempelajarinya nih untuk bisa mencapai tingkat yang bagus seperti ini gitu. Dan ke depan kalau kita bisa berhasil nih, kita bisa mendapatkan peluang di 3D di dunia metaverse ini nantinya. Oke Bang Kiki, sampai situ saja. Ya, mungkin ini udah banyak nih yang mau bertanya nih kan. Ada yang mau bertanya silakan. Oke, tadi teman-teman yang ingin bertanya silakan. Yang resen tadi siapa ya? Mas Agus. Agus ya tadi ya. Silakan Mas. Go ahead. Ini banyak nih yang masih kita diskusikan lagi, tapi kita kasih kesempatan dulu nih untuk peserta yang ingin bertanya, silahkan. Ya, boleh bertanya aja, nanti boleh di kolom komentar, boleh kita di chat langsung, mau ngobrol langsung boleh. Kita cuma 22 orang, nggak ada masalah. Ini dari Zulfikri. Resen, silakan Zulfikri. Di unmute aja. Ya. Langsung boleh langsung, boleh chat. Fikri langsung ya? Ya langsung ya. Ya langsung, silakan Fikri. Izin Bang mau bertanya. Kalau kita lihat kan dari peluang metaverse itu kan mungkin gambaran orang banyak yang hanya bisa mahasiswa arsitektur gitu kan, karena software-nya software arsitektur. Nah gimana dengan orang-orang yang jurusan lain Bang? Apakah bisa mendapatkan peluang itu juga? Gitu? Iya bagus sekali. Nice question. Mungkin Rifai gini aja, untuk PPT-nya di close aja biar kita kayak room. Oke. Ya. Oh ya betul. Oke. Siap. Jadi mau nanya lagi yang lain atau mau langsung aja? Berarti langsung aja ya, belum ada langsung. Kita langsung aja. Aku adalah salah satu alumni dari mahasiswa arsitektur di Aceh, Universitas Syah Kuala. Dan aku bisa menjamin kalau aplikasi-aplikasi 3D design itu bisa dipakai juga dengan orang yang nggak belajar khusus, secara khusus gitu di arsitek atau di tempat lain.
Karena memang aplikasinya itu, bahkan kami itu di masa kami belajar satu aplikasi itu memang nggak ada diajarin sama sekali dari pihak kampus. Karena itu belum masuk dalam kurikulum, walaupun sekarang udah gitu. Jadi hampir 90%, 99% ya dari orang-orang kami itu bisa semua menggunakan aplikasi tanpa pernah diajari satu kali pun di kampus kayak gitu. Memang belajar secara otodidak. Itu yang aku pengen sampaikan ke kawan-kawan tadi. Kalau pertama kita nengok peluang. Yang pertama ada peluang besar metaverse. Yang kedua kita bisa belajar secara otodidak loh. Nggak mesti kita harus keluarin duit besar untuk bisa belajar aplikasi ini. Bahkan kita kalau ada kawan yang pandai pun kita bisa minta ngajarin beliau gitu. Nggak perlu yang wah-wah kali. Karena memang kita ini adalah generasi zilenial sebutannya. Generasi yang udah lebih paham teknologi. Lebih paham tentang bagaimana mekanisme komputer itu bekerja gitu. Karena kita memang udah hidup di zamannya. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan, paling emang proses. Kita butuh proses kan. Komitmen tentang apa yang kita jalankan, itu aja sih Fikri. Ya nggak betul ribet. Sih. Nah, betul. Contohnya saya sendiri lah. Saya kan dari pertanian nih. Dari agroteknologi. Rasanya tuh kayak saya memang kami nggak ada belajar nih di kuliah tuh tentang 3D, desain 3D itu nggak ada belajar. Tapi karena memang nanti peluang ke depan ini luar biasa, kan nih gabung juga nih sama kawan kita, Rifai dan teman-teman semua dari Design Studio, kita berkolaborasi mungkin. Karena nanti ke depan juga saya ada rencana mungkin itu kayak mendesain lahan pertanian, mau mendesain bagaimana sih pertanian itu yang memang betul-betul sesuai dengan keadaan ke depan gitu, yang sesuai dengan teknologi. Nah, itu kan perlu desain 3D. Jadi kita tuh bisa terbayang. Nah, ini salah satu peluang juga sih gitu. Ya, betul. Jadi kayak semua yang kita jalani nanti, kalau kita pakai desain, semuanya itu akan lebih high level. Sebenarnya memang suatu saat aku yakin desain ini akan jadi kewajiban sih, bukan lagi suatu hal yang sunah-sunah untuk meningkatkan estetika segala macam. Aku yakin suatu saat nanti kompetisi itu udah cukup maju dan orang-orang yang bisa desain itu adalah orang-orang yang bertahan gitu, yang survive di keadaan waktu itu gitu. Jadi memang persiapannya itu luar biasa ya sebenarnya untuk sampai ke sana, dan peluangnya ada kayak gitu di zaman sekarang itu, dari segi belajar, dari segi peluang untuk bekerja itu semua udah ada. Tinggal kita mau memanfaatkannya apa enggak gitu. Iya, betul sekali. Oke, Fikri, sekian. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ayolah, yuk bertanya. Jadi aku apalagi anak-anak yang di Aceh, ya, aku pengen mengajak kalian juga kolaborasi nih. Setelah ini kalian bisa cek kami atau apa kalau kalian memang tertarik dengan topik-topik ini, kita bisa buat hal-hal baru di Aceh tempat-tempatnya gitu. Karena emang di Design Studio kami punya visi untuk bisa mencapai ranah masyarakat kayak gitu. Walaupun kami basicnya di arsitek, tapi kami pengen juga bisa arsitek ini bisa masuk ke dalam ranah masyarakat karena terlalu luas sebenarnya. Kok visi kami itu arsitek ini bukan cuma dari bangunan yang estetik, yang ruangan yang bagus, tapi kayak kandang sapi, rumah yang kecil itu juga bisa kita buat dengan fungsional yang bagus gitu, dengan desain yang bagus. Dan juga dari era-era digital kayak gini, anak-anak muda juga harus siap. Apakah nanti akan menjadi arsitek di metaverse, kita akan mempersiapkan itu gitu. Dan kalian semua kami membuka peluang lah, membuka potensi gitu. Kalau kita mau bekerja sama bareng gitu. Mungkin ada di Bandung juga, siapa tadi? Bang Henry. Bang apa ya tadi? Henry. Bang Henry, mana tahu mau bekerja sama dengan anak-anak di Aceh. Ya. Bang Rizky mau bekerja sama Bang Rizky bisa juga. Oke. Dari Agus Maulidin tadi nih Bang. Ya, salam kenal Bang. Oke, salam kenal. Bang Mas Henry. Iya. Boleh saya bicara sedikit Bang? Boleh. Boleh lah Bang. Ada masalah. Ya, ini semuanya menarik sekali nih Bang Rifai sama Bang Kiki ya. Iya. Itu saya lebih ngeh itu ketika baca judul. Ternyata peluang depan itu dari 3 dimensi. Kemudian ada relevansi dengan metaverse. Itu justru kalau metaverse sendiri, walaupun saya di Bandung justru baru tahu lah. Nah, emang sebelumnya dulu saya punya pengalaman di Aceh. Saya agak lama juga kerja di Aceh. Tahun 2009, 2008 saya ke Aceh. Kurang lebih sekitar 2 tahun Bang saya di Aceh waktu itu. Waktu zaman-zamannya BRR rekonstruksi. Cuma lokasi kerjaan kami itu di
Banda Aceh, persis di Banda Aceh, di Kota Banda. Emang ada beberapa proyek-proyek yang memang pernah dikerjakan dalam rangka rekonstruksi. Nah, ini emang tantangannya adalah betul tadi kalau kita membuat sebuah desain karya arsitek yang memang lebih berkarya untuk masyarakat, tidak hanya berupa bangunan-bangunan yang artistik. Nah, itulah tantangannya. Betul. Paling segitu dulu Bang ya. Setuju. Insya Allah terima kasih banyak Bang pendapatnya. Siap. Ya. Oke, jadi itu dari Pak Hendri ya. Aku pengen satu lagi aku sampainya. Mungkin kayak kita jadi arsitek itu kan capek nih, harus kuliah, harus belajar material segala macam. Tapi kalau kita belajar desainer sebagai 3D designer kayak itu di metaverse, kita nggak perlu mikirin tentang bahan, kita nggak perlu mikirin tentang biayanya berapa, up to you gitu. Jadi nggak apa mau kau hajar mau bentuknya masuk ke dalam laut lah, mau keluar lagi dari laut itu nggak ada masalah gitu. Jadi bebas gitu. Nah itu aku membayangkannya gila sih sebenarnya itu peluang yang ada. Bakal booming kali nih, betul. Ya. Ini dari Agus Maulidi nih tadi Bang Rifai. Itu Bang yang saya ingin kali belajar. Temanya nampak real Bang, mantap pakai R. Ya. Bang sejauh ini ranah metaverse sendiri di Aceh seperti apa? Dan bagaimana sebagai ide untuk perkenalkan hal baru seperti ini dalam masyarakat. Oke. Aku ingin memberikan sedikit temuan aku ya. Tadi malam aku udah coba sebutannya kayak riset kecil-kecilan gitu tentang metaverse ini. Di Aceh itu memang masih yang aku tahu ya, itu masih sedikit kali pemahaman tentang itu. Komunitas-komunitas yang bergerak di situ kayak diskusi tentang itu banyaknya kayak seminar doang yang menginformasikan kita tentang metaverse, tapi belum secara detail kayak itu. Apa sih peluang yang ada di sana? Dan menurut aku bahkan di berita pun yang aku cari secara nasional itu belum ada berita yang memberikan kita secara khusus peluang apa yang ada kayak itu. Karena mungkin memang belum sampai ke sini ya, dan juga metaverse itu belum rampung. Kayak Roblox juga dia lagi menyiapkan itu gitu. Kalau Sandbox dan Decentraland yang aku dapat informasi mereka sudah lebih prepare yaitu well prepare untuk menjalankan metaverse. Tapi kalau Roblox itu kayak baru mengumumkan mereka akan membangun dunia itu juga. Maksudnya masih sedikit kali informasi yang aku dapatkan untuk metaverse. Tapi aku yakin peluangnya itu besar dan kita mau butuh mempersiapkan aja. Sebenarnya kayak Bitcoin dulu siapa yang peduli tentang Bitcoin? Tapi sekarang kayak orang udah hal-hal yang biasa kan. Nah, sebenarnya kita take a chance tadi. Sebutan aku take a chance itu sebenarnya kalau kita pahami dengan dalam ya itu besar gitu. Kalau kita mengambil langkah mempersiapkan hal seperti itu. Gitu sih Bang Iki. Betul. Dari dia Katronalda tadi ya. Betul. Berarti ini PR besar sih menjelaskan ke masyarakat dan sebagainya gitu kan. Ya, betul, setuju. Ya, mungkin dari teman-teman lain ada yang bertanya lagi. Ini kami kasih kesempatan terlebih dahulu nih kepada peserta. Silahkan aja. Ada yang mau didiskusin? Kalau selesai ini kita, misalnya ini kan habis materi kita mau ngobrol aja, semua orang buka suaranya boleh juga sih, nggak ada masalah. Ini belum ada nih Bang Rifai. Jadi sebenarnya saya tadi ada juga ingin bertanya nih kan. Kira-kira masyarakat Indonesia ini udah siap nggak terima metaverse itu secara utuh gitu? Contoh nih misalnya kita contohkan aja ya, jangankan metaverse, dunia maya aja, dunia digital biasa, Twitter dan sebagainya. Masyarakat kita tuh masih kayak ya komentarnya masih negatif dan sebagainya, masih belum terdidik. Maksudnya ada yang belum terdidik. Ya mungkin yang hanya beberapa persen lah yang memang ini. Apalagi dengan metaverse nih. Kira-kira kayak mana menurut pandangan Bang Rifai sendiri? Karena kan metaverse ini kayak dunia tipu ya, dunia tipuan gitu, tapi ada peluang gitu. Nah, apakah siap masyarakat Indonesia? Oke, silakan. Ya, Mbak. Betul sih. Kayak tools juga ya, misalnya kayak contoh kayak kita ngambil satu pisaunya bisa kita gunain untuk potong wortel atau kita tusuk orang gitu kan. Sebenarnya semua yang namanya tools itu punya atau alat yang kita gunakan itu punya fungsi untuk positif dan juga untuk hal negatif. Sebenarnya kalau aku pribadi ya, aku melihatnya sebagai potensi dan juga hal negatif gitu yang bisa berdampak ke masyarakat. Tapi tujuan dibuatnya itu kan baik gitu. Tinggal kita bagaimana memitigasi hal tersebut. Aku menyarankan sebenarnya ketika kita memahamin metaverse atau sebelumnya kayak kita baru ada perangkat ponsel Android, smartphone semacam itu, seharusnya dari pihak pembuatnya sebelum dilepaskan kepada masyarakat
yang digencarkan itu pertama kita menjual tentang peluang. Kita jangan ngomong tentang sifatnya yang terlalu duit atau apa macam ya. Itu penting gitu. Tapi pertama kita nengok dari segi kebermanfaatannya ke masyarakat gitu. Yang kedua, mereka tuh harus gencar-gencarnya juga memberikan informasi tentang mitigasinya gitu. Nggak cuma ngomong, oh ini peluangnya ini, duitnya ini, gitu-gitu. Tapi nggak diajarin tentang mitigasinya. Padahal semuanya tentang tools kan. Tools itu punya potensi buruk dan negatif, buruk dan baik gitu. Kalau kita cuma ngomongin tentang baiknya, ketika itu masuk ke masyarakat nggak siap untuk berhadapan dengan hal buruknya sebenarnya. Kalau menurut aku prosesnya sih, dan juga orang-orang yang akan menjadi panutan di sana atau orang yang jadi influencer di sana itu, yang jadi tokoh di sana itu harus bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa ini punya peluang negatif dan kita harus memitigasinya dengan hal-hal seperti ini gitu. Kalau menurut aku, orang tokoh pertama yang muncul ketika suatu hal baru, inovasi itu muncul, dia juga harus menjelaskan mitigasinya sih. Nggak cuma ngomong tentang peluang. Gitu. Jadi masyarakat juga akan lebih siap. Kalau dari masyarakat Aceh, menurut aku keadaannya belum siap. Karena belum ada tokoh-tokoh yang mengedukasi untuk hal tersebut. Itu sih jawabannya. Berarti kedepannya tokohnya adalah Yusrify. Iya. Nah, siap. Kita semua di sini. Di 22 orang ini kan siap nanti jadi tokoh-tokoh yang akan menceritakan metaverse nih. Mulai dari tongkrongan aja. Iya, betul. Oke. Halo, Bang Rifai. Halo, Bang. Tanya nih, Bang. Oh ya, silakan. Ngobrol. Silakan dari Rindi. Ngobrol nih. Oke. Apa, Bang? Kita ngobrol. Dari mana Rindi? Sebenarnya Langsa, Bang. Oh ya, dari Langsa. Oke, kawan. Lanjut. Kawan Bang Rifki nih, Bang Yiki. Iya, nanti kita diskusikan lagi. Kalau menurut saya nih sebenarnya permasalahannya itu perangkat sih sebenarnya. Oh iya sih. Jujur aja sih, kalau saya tahu teknologi komputer itu dari 2010 lah. Itu 2010. Saya punya ide yang nggak bisa saya kembangkan karena perangkat saya tidak memadai gitu. Dan ini mungkin salah satu hal yang telat. Bayangin aja 2010 saya udah punya niat ini gila nih kalau mau buat ngedit atau dulu masa itu kan Photoshop lagi tenar-tenarnya dan perangkat juga harus maksudnya laptop itu pada harus dengan spek yang tinggi gitu. Ya, spek tinggi. Saya rasa terkendala dengan itu. Kalau ini termasuk telat sih, karena kalau saya pribadi dari 2010, kalau aja waktu itu saya punya perangkat yang lebih dahsyat gitu atau ganas gitu di masanya itu mungkin sekarang juga mengalami hal itu perangkat, apalagi gila kali sih harga laptop sekarang tuh dengan spek yang kita tahu harganya nggak masuk di akal gitu. Betul. Harga 10 juta masih pakai Core i3 atau Core i5 gitu. Iya, betul. Kayak nggak perlu. Ini itulah kayak tadi sih peluang tadi itu mungkin depan kita ada menyediakan gitu kan. Ya, mungkin solusinya mungkin pemerintah buat subsidi gitu. Subsidi ya enggak ya? Iya, betul tuh. Subsidi laptop, Pak. Karena anak muda sekarang tuh betul. Berpengaruh di situ, karena contohnya saya di waktu itu saya pingin buat desain. Saya pingin belajar AutoCAD gitu. Sama aja gitu. Kemampuan kita untuk membeli perangkat yang bisa itu karena tergantung, karena kita juga dari keluarga yang memang tidak seperti itu kan. Jadi itu kendalanya. Iya. Oke, terima kasih Rindi. Ya, betul nih dibilang Rindi nih. Tapi keren ini tadi itu. Ya, kita pun kalau bisa nih kita kolaborasi dengan pemerintah aja nih tentang masalah elektronik dan perangkat-perangkat ini yang maksudnya yang kita lihat misalnya tidak menentu nih program-programnya. Kayak gini kan harus lebih harus aware gitu pemerintah.
Ya, betul. Karena ke depan itu tantangannya. Kita perlu nih jumpa dengan pemerintah Aceh saat ini. Pemerintah. Betul. Betul sih, Mang. Aku punya sedikit akses ke sana nanti. Aku coba ngobrol juga nanti ke kawan-kawan, mana tahu kita bisa apa yang kita ngomongin di sini bisa jadi kenyataannya. Amin. Dan mungkin ke depan juga anak-anak Aceh juga harus membuktikan nih kalau kita tuh memang bisa layak untuk menggunakan perangkat-perangkat tersebut dengan harga yang lebih murahan. Karena kita harus menentukan, karena masyarakat pemerintah tuh dia butuh satu bukti juga gitu untuk di mana masyarakat dia bisa memberikan satu hal yang akan berpeluang di masyarakat, yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Oke, ada masuk beberapa pertanyaan tadi Bang. Ada nih dari Mira Aslani nih. Di Aceh kan kita kuat kali ini agamanya. Bagaimana menurut pendapat Matri cara menjelaskan ke masyarakat Aceh? Secara metaverse pasti dianggap dunia yang tipu-tipu. Yang tadi dibilang sama seseorang anggota. Gimana nih menyampaikannya sama pemuka agama seperti Tengku-Tengku bahwa ini tidak gharar seperti fatwa MUI tentang kripto. Ya, gimana? Mungkin Bang Kiki dulu nih, mungkin ada mau. Ya boleh sih. Saya sedikit. Kita diskusi aja. Diskusi ya. Betul sih. Jadi kalau memang tadi MUI tentang pendapatnya tentang gharar tentang kripto, memang masih diperdebatkan. Kalau MUI menganggap kripto itu gharar, artinya haram digunakan. Tetapi ada dibilang sedikit poin-poin yang memang kripto itu tidak dianggap sepenuhnya haram gitu. Ada beberapa syaratnya, cuma saya kurang tahu juga, lupa sih. Ada baca, ada beberapa yang poin-poin yang itu tidak dianggap betul-betul haram. Nah, begitu juga sih dengan metaverse nih. Metaverse ini secara agama, selama itu tidak dianggap dunia tipu itu, maksudnya secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung bukan berarti merugikan masyarakat gitu. Tidak, misalnya contoh kalau kripto ada gharar tipu-tipu dunia tipu yang merugikan manusia gitu. Sedangkan kalau metaverse itu hanya dunia tipu yang memang betul-betul tidak, ya secara real sih, real, tapi tidak langsung ke ininya, tidak langsung ke mengenai merugikan masyarakat yang lain gitu sih setahu saya. Jadi kalau metaverse itu halal atau haram, menurut saya sih halal selagi itu tidak ada maksiat di dalamnya, gitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut nanti. Kalau menurut Bang Rifai gimana? Ya, sebenarnya diskusi-diskusi seperti ini kan kita butuh banyak ahli gitu untuk menjelaskan bahwa ini halal dan haram. Bahkan di dunia Islam tuh banyak kali pendapat, ada yang bilang kayak apa ya, misalnya contoh kayak rokok, ada yang bilang itu makruh, ada yang bilang itu haram gitu. Itu sangat luas sih sebenarnya. Jadi kalau pribadi sebenarnya masyarakat ini butuh melihat manfaat gitu. Jadi kita sebagai anak muda seharusnya itu bisa memberikan impact dari ilmu-ilmu kita. Mungkin kayak ilmu-ilmu desain tadi yang kita bisa masuk ke dalam masyarakat, kita coba kasih nampak nih bahwa peluangnya ada sih gitu. Metaverse itu kemungkinannya ada gitu. Sebenarnya yang buat mereka bilang itu nggak mungkin, pertama menurut aku karena mereka nggak pernah ada yang menyampaikan hal itu gitu. Nggak ada yang mengajarkan mereka bahwa ada aplikasi 3D, pernah nggak kalian pakai SketchUp gitu, atau kalian pernah nggak gunain aplikasi Twinmotion atau sejenisnya gitu. Karena kita terlalu sibuk memikirkan hal lain gitu, maksudnya ya karir kita segala macam, tapi nggak ada yang pernah mengedukasi masyarakat. Dan menurut aku ketika masyarakat udah lebih aware itu, kita juga akan lebih mudah berkembang kan, dunia kita akan lebih luas gitu, dunia profesi kita akan lebih luas karena masyarakat juga udah bisa menerima hal-hal seperti itu gitu. Jadi kalau aku pribadi melihatnya sebenarnya kita punya akses kayak gitu ke masyarakat, cuman melalui hal apa yang mau kita ajarkan ke masyarakat untuk menjadi cikal bakal masyarakat bisa paham tentang hal tersebut. Mungkin kayak contoh nih, kita arsitek, kita nggak usah ngedesain mahal dulu ke masyarakat, kita coba dulu kasih nampak manfaatnya, kita kasih desain yang betul-betul bisa meningkatkan kesejahteraan orang gitu, dari bangunan yang bagus, bangunan yang tata ruangnya itu bisa buat mengakomodir semua kegiatan. Pasti masyarakat, bagus ya arsitek. Aku baru tahu arsitek itu bukan cuma ngomong mahal aja. Uangnya 200 juta aku keluarin untuk bangunan tanpa arsitek, dengan arsitek bisa bermanfaat lebih efektif kayak gitu ketika ada arsitek. Itu yang harus kita tanamkan di masyarakat kita. Jadi jangan ngomong tentang masyarakat kita nggak paham, kita belum juga kita berkontribusi ke masyarakat kan. Masyarakat nggak akan tahu sampai kita betul-betul berkontribusi dulu ke masyarakat.
Artinya betul tuh, kayak misalnya kayak dulu Twitter, Facebook, ada beberapa masyarakat Aceh memang menganggap itu haram karena itu buatan orang kafir dan sebagainya, gitulah masih menganggap seperti itu. Tapi ke depan kan artinya itu hanya alat gitu, balik lagi alat. Kalau alat itu digunakan untuk kebaikan, ya itu berpahala gitu. Tapi kalau misalnya digunakan untuk kejahatan, bisu tadi membunuh dan sebagainya, ya itu dosa bagi si pelakunya gitu. Artinya kalau selagi itu memang besar dampak manfaatnya lebih besar dan itu tidak, artinya keharamannya itu bisa dibuat, bukan terjadi sengaja. Nah itu nggak ada masalah. Artinya kan haram ketika dilakukan haramnya, gitu. Tidak ada muncul keharaman secara tiba-tiba dari aplikasi tersebut. Gitu. Itu tidak ada masalah sih menurut aku. Gitu. Nah, diskusi-diskusi kayak ini cuma muncul kayaknya di area Aceh kan. Iya betul. Nah itu mungkin nanti ada ini lagi kan fatwa MUI lagi tentang ketika masih dalam masuk metaverse kita bisa nengok dari ahli-ahli lah tentang mungkin ulama-ulama yang paham tentang hal itu. Tapi kalau haram halal aku pribadi aku cuma paham sedikit tentang itu. Jadi itu yang aku coba sampaikan. Izin bertanya Kak, bagaimana dampak positif dan negatif dari metaverse, suatu arsitektur dan teknologi berpengaruh pada era evolusi industri 4.0? Mak, ngeri nih pertanyaannya. Nggak cukup mengenai SRCMR sendiri. Tapi kalau aku pribadi, dampak negatif dan positif dari metaverse untuk arsitektur dulu ya pertama. Aku melihat ini sebagai peluang besar sih. Bedanya kita sebenarnya ada satu, aku pernah diskusi dengan salah satu senior aku, dia bilang gini, sekarang tuh bukan eranya lagi kita tuh siapa hebat yang menang, tapi siapa cepat yang menang. Karena memang sekarang itu tinggal waktu aja sebenarnya, kita memahami satu aplikasi, kita memahami satu teknologi, itu tinggal waktu. Karena semua informasi itu udah ada di internet, di buku, semuanya udah ada kan. Kita tinggal berlomba aja, siapa yang sampai ke situ paling cepat, dia akan jadi panutan di situ, dia jadi tokoh di situ gitu. Dan dia akan mendapatkan keuntungan lebih banyak ketika dia bisa memenangkan lomba kompetisi siapa cepat itu. Selanjutnya tentang teknologi berpengaruh pada era revolusi industri 4.0. Kalau metaverse sendiri, sebenarnya kan kalau kita balik lagi industri itu kan sebenarnya kayak kayak teknis lah, kalau menurut aku ya, teknis yang bagaimana bekerja sekarang kayak 4.0 tuh IoT gitu. Bisa kalau di metaverse itu kayak di convert jadi digital juga kalau menurut aku. Jadi kayak barang-barangnya juga ada IoT juga, cuman digital gitu. Menurut aku kayak gitu sih. Dan sebenarnya kayak di convert aja, apa yang akan ada di dunia nyata, yang revolusi industri itu akan berpindah ke dalam digital gitu. Itulah kurang lebih. Mungkin ada tambahan lagi dari. Mungkin bisa jadi nanti metaverse ini jadi revolusi industri 5 kali nggak? Nggak tahu juga ya kita. Karena yang setahu tadi kayak industri 4.0 itu IoT, terus yang kelima seingatku artificial intelligence. Jadi termasuk kayak ya nanti metaverse juga pasti termasuk ke arah ke sana. Sedangkan kita untuk industri 4.0 aja belum semua nih. Banyak desa-desa yang masih sinyal. Nah itu. Iya betul. Belum selesai. Selesai. 4.0 kita harus percepat nih mau nggak mau gitu ya. Ya, harus bercepat. Betul. Salah satunya dengan kita menunjukkan bahwa peluang potensinya tuh besar dari kegiatan-kegiatan kayak gini. Gitu. Masyarakat bisa tahu, masyarakat bisa gunain, masyarakat bisa membuktikan kalau ada manfaat di situ. Pemerintah pasti bakal nengok lah untuk mempercepat itu gitu. Betul. Ini dari Agus Maulidi. Di lingkungan saya dominannya lebih tertarik ke AI, Adobe Illustrator maksudnya ya. CDR Bank, Corel Draw. Soal metaverse masih awam dan tidak adanya mentor, Pak. Ya, sebenarnya. Oke. Betul. Ini jawabnya gimana? Masih banyak kan sih kurang memang itu mentor pun ini kan, nggak ada yang bisa membimbing gitu. Tapi ini, ya mungkin ini di mana? Di lingkungan saya ini di Banda Aceh atau di Langsa atau apa ya? Saya kurang ngerti juga. Kalau di Banda Aceh mungkin kita nanti kolaborasi juga Pak dengan ini. Indigo Space ya. Indigo Space itu kan tempat Space juga. Nanti kita ada juga asosiasi industri kreatif yang akan terbentuk. Kalau masalah ini kita juga desain memang akan fokus di salah satunya pelatihan aplikasi. Tapi arahnya masih arsitektur ya, masih arsitektur itu. Dan bisa jadi ke depan kami akan membuat juga pelatihan-pelatihan untuk aplikasi lain yang bisa kita manfaatkan gitu. Ya.
Ya, salah satu aplikasi yang kita buat kan ini pelatihan aplikasi SketchUp ya. Itu saya juga lagi depan ya, SketchUp. minggu depan. Bukan minggu depan, minggu ini ya? Ya, tanggal 13. Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu juga ada sih kelas SketchUp yang sudah kami buka tuh Kamis, Jumat, Sabtu ini rencana pukul 10 ya. Pukul 10 sampai pukul 12. Ya, itu mungkin nanti teman-teman bisa cari tahu sendiri informasinya di Instagram kami atau Telegram. Itu. Oke. Oh, nggak apa, nanti Bang Rizky kita kasih boleh kita informasi. Kasih informasi. Kita kasih kayak link itunya, G-form-nya, dan mungkin kalau kawan-kawan ada yang mau bergabung mungkin gimana Bang? Oh ya, silakan. Oke. Apa kita lanjutkan aja dulu nih? Oke, kita jawab pertanyaan dulu ya habis ini. Kayaknya butuh dibuatkan komunitas nih di Aceh. Ya. Oke. Betul. Ya sih. Komunitas sudah mulai banyak sih. Aku baru sadar juga ketika aku udah masuk tanah ranah ini. Kalau programming, cuman nggak tahu aku berjalan apa enggak, aku kurang tahu. Ya, kalau programming kayak Indigo Space yang dulunya Dilo itu cocok kalau di Aceh. Nah, kalau kita sendiri desain studio bagian aplikasi 3D dan semacam itu. Banyak sih ya untuk komunitas-komunitas yang bagian-bagian khusus. Tapi kalau untuk dibilang khusus untuk metaverse-nya kita belum ada gitu. Tapi kita mau kolaborasi sih membahas tentang metaverse karena suatu peluang luar biasa. Ya, izin bertanya apa sajakah alat desain grafis pemasaran digital yang penting dan ukuran domain yang diperlukan agar memaksimalkan kualitas desain yang baik? Apakah saja alat desain grafis pemasaran digital yang penting? Ya. Dan ukuran domain yang diperlukan agar maksimal kualitas desain baik. Aku untuk ukuran domain aku nggak paham kali ya. Mungkin kita tahu nggak masalah domain untuk akses website. Website-nya gitu. Mungkin website sih, cuma itu masih kurang sih. Mungkin yang aplikasi yang itu juga. Domain setahu itu kan yang misalnya kayak di Niaga Hoster ya, bisa kita pakai .com, .co.id ya. Itu ada batas-batasnya, servernya itu berapa terima. Nah, itu masih perlu belajar lagi sih kalau untuk desain studio gitu. Ya, soalnya kami belum bermain ke website sih. Tapi kalau untuk topik kali ini masalah 3D design ya, desain grafis ya, pemasaran digital yang penting. Kalau pemasaran itu bisa ngarahnya ke karya-karya yang bagus, kayak tadi mungkin kita nengok 3D visual yang realistis gitu ya. Salah satunya kayak aplikasi tadi kayak Enscape, SketchUp ya, kayak sekarang ada juga Revit cuma lebih ke konstruksi bangunan sih Revit. Ada juga kayak Twinmotion, Lumion, Blender tuh bisa semuanya, bisa banyak. Aku menyarankan Blender sih, Blender, SketchUp, kayak V-Ray juga, Enscape itu bagus sekali untuk kita pakai untuk ini ya. Tapi aku nggak ngomong tentang Photoshop AI, maksudnya tetap perlu. Tapi karena konteks kita tentang 3D visual itu lebih ke arah sini gitu. Itu bisa digunain juga. Kayak kita mau ngaselin nanti kayak di poster, kita mau pakai untuk pas pemasaran kita, itu bisa kita buat gambar-gambar tertentu yang pakai 3D visual juga. Gitu. Tergantung kebutuhan gitu kan. Itu sih apa namanya? Sorry, kelewatan. Anastasia. Oke. Agus bilang nih tadi Loks Mawe dah Bang. Oke, Loks Mawe. Loks Mawe. Oke, main-main dong ke Aceh, ke Banda Aceh nih. Nanti kita sekali main ke Loks Mawe ya. Iya sih kita buat aja nanti kan kalau pada event-event. Kita coba keliling Aceh untuk sampai. Bisa tuh kita ke sekolah-sekolah kan. Kita sosialisasikan tuh Pai tentang teknologi gini. Nah, ada yang berminat nanti bisa kita. Oh, setahu aku juga ini Pai di Insia sendiri kok nggak salah ya, di S2-nya itu ada program studi memang jurusan khusus AI, Artificial Intelligence, katanya baru dibuka, tapi nggak tahu juga nih. Nah, tapi untuk S2, bukan S1. S1 masih kayak teknik informatika, sistem informatika, dan sebagainya. Oke, tapi yang dimaksud dengan AI tadi kayaknya aplikasi sih itu yang bukan AI. Tadi ya, ada Illustrator ya. Ada Illustrator. Tapi kalau AI berarti kan kayak robot ini kan, codingnya. Ya, robot yang tanpa kendali manusia pun dia udah jalan sendiri ya. Bisa menafsirkan respon orang lah. Ya, ini Mira Aslani tadi nih. Film Player One kalau nggak salah judulnya bisa menggambarkan gimana dunia metaverse. Oke. Itu recommended tuh dari Misa Aslani. Kalau kawan-kawan bisa mau nengok dunia metaverse yang akan dibuat, bisa nengok nih Player One. Aku pernah sih, cuma belum nonton. Coba nanti kita nonton bareng lah di desain di kantor.
Betul. Oke, kawan-kawan. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang lagi tanya? Udah setengah, ini ada 11:22. Betul. Makasih banyak lah nih, udah banyak pertanyaannya yang udah sampai. Luar biasa. Kita bisa diskusi bareng. Mungkin ada lagi mungkin Bang Ki yang mau disampaikan. Pernah juga nih baca artikel kan, Elon Musk mengejek Mark Zuckerberg nih tentang metaverse-nya. Dia bilang metaverse itu hanya impian kosong kali dia. Dia lebih ke lebih masa depan dunia ini lebih pindah ke Mars daripada ke metaverse tadi. Tapi nggak tahu sih itu apa benar apa enggak. Maksudnya kalau secara lucunya benar gitu, tapi entah hanya gimmick mereka aja nggak ngerti juga saya. Tapi kalau menurutku, aku lebih percaya dengan metaverse sih, karena metaverse dari sekarang kita udah bisa nengok peluang itu ada. Tapi kok ke Mars, ya masih butuh proses lagi. Pembangunan infrastruktur tuh nggak butuh apa ya? Maksudnya butuh waktu sangat lama kan? Iya, betul. Memang jawaban tercepat sekarang metaverse, karena itu bisa artinya bangunan semua toko-toko tuh di-convert semua jadi digital gitu kan. Menghemat wilayah bumi gitu. Nah, artinya Mars bukan salah juga untuk bangun sesuatu koloni di Mars, tapi itu tetap berjalan. Metaverse juga berjalan gitu. Ya. Bang Rifai putus ininya. Sinyalnya putus, Pak. Oke, ada sambung lagi. Kita lanjut. Oke. Jadi begitu sih informasi mungkin ya, sedikit informasi. Oke, siap. Boleh minta video sama materi tadi nggak pemateri? Ya, nanti. Nanti kita masukin ke YouTube ya. Ya, video akan dimasukkan ke YouTube dan materi akan di-share di grup. Oke, kawan-kawan jangan lupa isi absensi webinar untuk pembagian sertifikat. Kita ada sertifikat, semoga bisa jadi satu untuk kampus dan juga bisa jadi kenangan kita kalau kita pernah diskusi nih sejauh ini. Semoga bisa jadi semangat ya kalau kita nengok sertifikat, oh aku pernah diskusi ini dan bisa jadi ke depan ini akan jadi peluang yang besar untuk aku. Betul. Ya, silakan ini kepada peserta yang telah berhadir untuk mengisi link absensi webinar di kolom chat. Kita tunggu aja barang. Tunggu 5 menit, ya 3 menit, 2 menit. Nanti kalau ada yang masih bertanya, silahkan sebelum kita tutup mungkin kalau tidak ada bertanya lagi. Oke, silahkan. Kondisional aja ya. Jangan lupa ya itunya absensi. Absensi ada berapa orang nih, coba lihat. Coba dicek juga. Coba cek Dian, ada berapa orang udah isi? Kabarnya di grup nih. Di SS ini. Ya, di grup. Di mana di sini? Karena nanti kan ada yang nggak hadir nih. Enggak, maksud aku kabarin ke grup DZ gitu, biar kita nengok berapa orang yang ada. Boleh. Ya lah, maksudnya kan kita pengen yang ikutin materinya, kita apresiasi kita menyampaikan pun artinya masuk nih ke masyarakat gitu kan, bukan hanya sekedar mencari sertifikat sebagainya gitu. Iya. Ya, betul. Berapa orang dia? Udah ada. Oke ya, udah ya berarti ya. Oke. Mungkin nggak usah ditunggu lagi ya. Ada lagi pertanyaan dari peserta yang ingin bertanya? Kayak nggak ada lagi ya. Bang. Oh ya, silakan ini. Bang Rifai, mungkin karena waktu terbatas 3 hari acaranya nih Bang. Oh ya, pelatihan ya 3 hari kan, pelatihan 3 hari. Mungkin terlalu singkat gitu. Jadi kalau misalnya ada yang saya pribadi mau bertanya langsung melalui chat itu boleh lah Bang. Oh ya, betul. Di kelas pun kita di kelas pun kita kan ada kelas ininya grup diskusi. Itu ada jadwal. Malam kita akan full diskusi. Boleh. Ya, oke. Kami akan nyediain waktu untuk kawan-kawan nanti yang ikut pelatihan online nanti, itu malam ini kami kosongin. Kami memang sesama tim duduk, ada yang bertanya nanti kalian tanya, kami jawab gitu. Kami mengosongkan waktu lah untuk hal itu.
Ki, mungkin itu aja Ki, langsung mungkin kalau ada yang tertarik mau pelatihan, mungkin ada apa gitu. Ya, mungkin karena Design Studio juga buka acara webinar nih kan, seharusnya sih pelatihan memang kemarin udah lewat nih waktu untuk early bird-nya. Kalau memang tidak ada berminat, memang sangat kali berminat gitu, kita mesti buka waktu untuk early bird-nya, yaitu 38.000 khusus peserta yang ada di webinar ini. Yang sudah saya screenshot ya, ini peserta udah di screenshot semua. Kalau memang tidak ada berminat kelas online untuk di visual untuk menggunakan SketchUp, silakan daftar dengan menggunakan harga early bird. Oke, nanti tinggal konfirmasi saya peserta di webinar peluang desain, nanti bisa kita kasih harga khusus untuk early bird-nya seperti itu. Oke, mungkin nanti kan ada pertanyaan-pertanyaan nih yang banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Kita juga ada sediakan door prize nih untuk teman-teman. 3 penanya terbaik tadi sudah kami rekam dan sudah kami cek. Nanti akan kami diskusikan lagi dan nanti akan diumumkan di grup siapa pemenang 3 yang berhak mendapatkan door prize. Nanti door prize-nya akan kami kirimkan melalui peserta masing-masing. Oke, mungkin karena juga tidak ada yang Rifai ada yang mau sampaikan lagi atau kita tutup aja nih? Foto. Oh ya, kita tutup foto bersama ya, peserta semuanya. Kepada seluruh peserta mungkin bisa menyalakan kameranya. Kita ada sesi foto bersama, kenang-kenangan. Oke, silakan. Di area ini ya bisa dicek dulu kan kalau nih bisa buka kamera apa enggak gitu. Ya. Oke, kita foto aja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, bentar, aku coba mengirimkan Gform. Bareng siapa yang mau langsung join, kita dapat harga account khusus untuk orang-orang yang di webinar ini. Ini ada link untuk Gform untuk pendaftaran pelatihan kami. Itu dengan harga 38.000 aja. Nanti di situ kita akan ngajarin kalian untuk aplikasi SketchUp. Nanti dari mulai siang ini kita akan bantuin kawan-kawan untuk installin aplikasinya. Mungkin yang gratis aja gitu, biar kita bisa ngetes semua. Dan apa ya? Pokoknya nanti malam kita 2 hari ini sama besok pas pelatihan kita malamnya akan mencoba inilah kayak kalau pertanyaannya apa gitu. Kita akan kasih juga tujuannya mau buat apa nanti di malam harinya kita bakalan mentoring lah sebutannya nanti. Jadi kami akan kasih satu tugas, kawan-kawan nanti selesainya. Nanti kalian bisa nanya di tiap malam gitu. Jadi memang kami mencoba bisa ngajarin kalian kawan-kawan yang membutuhkan aplikasi ini sampai bisa gitu. Dan semoga itu bisa bermanfaat ya sebenarnya. Dan bisa berguna nanti untuk metaverse mungkin. Oke. Itu aja lah mungkin Ki. Oke. Terima kasih nih kepada Bang Yusrifa yang telah menyampaikan materi luar biasa pada hari ini. Kawan-kawan kalau mau mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Design Studio bisa memfollow IG kami yaitu di designstudio.id dan juga Telegram kami Design Studio. Kami juga ada channel WA yaitu ada nanti linknya ada di share di grup sih. Nanti akan kalau untuk WA channel nggak ada nama khusus, dia harus pakai link. Dan ke depan kami juga ingin membuat website. Kantor kami di Nesu, nanti bisa searching aja Design Studio di Google, ada jalan mapnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan yang kami lakukan tidak berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya teman-teman. Terima kasih. Sukses. Sukses semuanya. Terima kasih Bang. Yuk sama-sama.